Mulai. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan dapat berkumpul kesempatan pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pemanfaatan teknologi untuk penguatan Pancasila di era pandemi COVID-19. Saya Ninda Salman Nurfitri, selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Afifah Rohadatul, Anita Rahmawati, Siti Fatimah, dan Mawa Aulia. Susunan kegiatan presentasi yaitu pembukaan, penyajian materi, dan juga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan dan memaparkan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Boleh next? Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh manusia pada awalnya relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan dan teori baru terus berlangsung dan dipastikan ke depannya akan terus-menerus semakin berkembang. Akal manusia kini telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya dianggap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyaknya kemajuan akibat pemanfaatan teknologi inilah yang dapat kita temui dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga mengisyaratkan bahwa hidup kita bergantung pada teknologi. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah menjadi semakin penting, manakala dikaitkan dengan kehidupan global di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan semata-mata hanya untuk mengejar kemajuan dan kesiapan bangsa di tengah pandemi COVID-19, melainkan harus memperhatikan aspek-aspek spiritual, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, usaha-usaha ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terkadang masih jauh melenceng, bahkan menggerogoti dasar-dasar dan nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap manusia berlomba-lomba untuk memperoleh perubahan dan kemajuan untuk kehidupan yang serba instan tanpa mempedulikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Boleh next? Seiring dengan ketergantungan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin melekat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah sebagai pihak pemegang amanah sudah sepatutnya menetapkan tindakan-tindakan melalui kebijakan-kebijakan penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum juga perlu diprogramkan penanaman dasar-dasar nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah pandemi COVID-19. Sehingga ke depannya segala perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai tidak salah arah, tidak salah guna, melainkan tepat pada sasaran dan tujuannya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penting sekali bagi negara kita untuk mengkaji lebih dalam mengenai kemajuan teknologi dan pemanfaatannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini sudah sesuai atau belum dengan cita-cita dan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi suatu acuan yang mengakomodasi dan mengantisipasi pemanfaatan teknologi, sehingga setiap warga negara dapat mengimbanginya dan sekaligus memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia dan berbagai industri. Kategori laju penyebaran COVID yang cepat terdiri dari COVID-19. Virus corona yang menyebabkan penyakit ini menargetkan sistem pernapasan manusia secara khusus. Menurut Rotan dan Bayreredi,
tahun 2020. Karena kontak fisik berpotensi menyebarkan penyakit, istilah social distancing atau menjaga jarak digunakan untuk menggambarkan praktik menghindari kontak fisik. Yang kedua, politik hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sebagai tindakan pencegahan terhadap wabah COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan politik hukum dengan mengeluarkan 3 perangkat perundang-undangan. Yang pertama, Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus 2019 COVID-19. Pandemi coronavirus tahun 2019. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi dan atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, penguatan Pancasila di era pandemi COVID-19. Semua aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi berubah akibat kehadiran virus COVID-19, terutama pendidikan. Saat ini terlihat bahwa proses belajar mengajar sudah berbeda, mengharuskan masyarakat yang seharusnya mengikuti pembelajaran tatap muka untuk tinggal di rumah dan menyelesaikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tampaknya seorang anak kehilangan gurunya sebagai panutan. Tentu saja hal ini menyebabkan standar moral dan karakter siswa menjadi merosot. Anak-anak menderita kejatuhan moral sebagai akibat pada periode ini. Akibat merosotnya moral anak bangsa yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, berbagai kasus yang ada dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa generasi saat ini berada di ambang kehancuran. Dalam rangka memperkuat moral dan karakter pemuda bangsa di masa pandemi seperti ini, maka sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi anak didik. Yang terakhir, penggunaan teknologi di era pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran daring digalakkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Sekjen Kemendikbud Nomor 35.492 A5-HK-2022 tanggal 12 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus dan Surat Edaran Mendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus atau COVID-19 pada satuan pendidikan. Selain itu juga mengikuti surat edaran dan himbauan dari masing-masing pemprov domisili perguruan tinggi, pelaksanaan kuliah daring merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan teknologi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya, politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Next. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia telah membuat politik hukum dengan mengeluarkan berbagai produk hukum diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Dalam kebijakan keuangan negara, Pasal 2 Ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari produk domestik bruto atau PDB selama masa penanganan COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Lahirnya Perpu tersebut merupakan politik hukum yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilisasi keuangan negara dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Perpu ini berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas dalam pembentukan ini, berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas dalam pembentukan suatu regulasi oleh Presiden. Dalam Pasal 12 Ayat 2 Perpu Nomor 1 per tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan perubahan postur atau rincian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang diatur dengan peraturan Presiden. Boleh next. Lalu norma Pasal 2 Ayat 1
Huruf A Perpu 1 per tahun 2020 juga menetapkan batas defisit APBN lebih dari 3%. Namun, Perpu tersebut tidak menjelaskan berapa maksimal batas defisit APBN yang diperbolehkan selama kondisi pandemi. Perubahan postur anggaran berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2020 telah menyebabkan defisit anggaran sebesar 5,07%. Dan perubahan postur anggaran berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020 diperkirakan defisit menjadi 6,34%. Kemudian norma pasal 27 Perpu nomor 1 per tahun 2020 dicurigai memberikan kekebalan hukum kepada pembuat kebijakan yang diatur dalam Perpu nomor 1 per 2020, yaitu pengguna anggaran. Semua tindakan maupun keputusan yang dibuat tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Next. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi percepatan penanganan Coronavirus Disease atau COVID-19 mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB merupakan pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh pemerintah daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, mengundang banyak pertanyaan publik karena secara substansi peraturan pemerintah tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari peraturan pemerintah tersebut hanya salinan ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Peraturan pemerintah tersebut hanya mengulangi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah pemerintah pusat dan mengingatkan pemerintah daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya secara cepat dan tepat, dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Next. Lalu yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Terdapat 2 poin penting dalam keputusan Presiden tersebut. Yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, masalah dan isu pokok dalam keputusan Presiden mengenai status kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu pemerintah pusat dinilai terlambat mengeluarkan pelaksanaan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Kepres dan peraturan lainnya setelah beberapa bulan meluasnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir di sini ada manfaat teknologi untuk penguatan Pancasila di era pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa negara. Dan teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup. Teknologi berperan besar dalam pembelajaran di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berbagai macam platform atau aplikasi disediakan untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring, di antaranya yang pertama ada Google Classroom. Nah, Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam lingkup pendidikan yang mampu mempermudah pembelajaran yang sedang berlangsung, terutama pada saat pandemi seperti ini. Nah, Google Classroom juga digunakan oleh setiap
orang dari ruang lingkup atau jenjang pendidikan yang berbeda-beda, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi. Terus di sampingnya juga aplikasi Google Classroom ini sangat mudah dan tidak rumit pada saat kita akan mengakses dan menggunakannya untuk melakukan pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen pada masa pandemi saat ini. Nah, yang kedua ada WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sudah tidak asing lagi untuk didengarkan kita bahkan saat populer sekali serta merupakan platform yang tidak digunakan saat ini baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial. Nah, aplikasi WhatsApp ini juga hampir dimiliki oleh semua pengguna gadget. Selain dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai media penunjang proses pembelajaran seperti saat ini pada masa pandemi seperti sekarang. Nah, kemudian yang ketiga ada aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom adalah aplikasi pertemuan dengan video dan berbagi layar dengan jumlah peserta hingga 100 anggota. Bahkan sampai 100 lebih anggota yang dapat bergabung di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi video ini atau Zoom, aplikasi yang dimiliki durasi saat kita melakukan meeting dengan orang lain, meskipun aplikasi ini sangat membantu untuk mereka yang ingin melakukan diskusi secara langsung menggunakan ruang virtual karena memiliki kapasitas ruang yang cukup besar dalam sekali pertemuan. Nah, kemudian ada aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet juga sama seperti aplikasi Zoom, aplikasi pertemuan dengan video dan berbagi layar dengan jumlah peserta 100 orang hingga lebih. Aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi Zoom, namun kelebihan dari aplikasi ini ialah bisa mengadakan diskusi hingga 60 menit. Nah, kemudian ada aplikasi kesehatannya yaitu Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikenang untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, dalam penggunaan aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau pasien dalam pengawasan. Nah, kemudian ada Halodoc. Halodoc adalah ekosistem layanan kesehatan terpadu dan terintegrasi dalam gabungan dua aplikasi kesehatan, Labcox dan Apotik Antar, yang memungkinkan pengguna aplikasi mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah dan cepat. Dan kita juga tidak perlu pergi ke layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi kami pada hari ini, yaitu pemanfaatan teknologi untuk penguatan Pancasila di era pandemi COVID-19. Mengembangkan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK inilah menjadi semakin penting, manakala dikaitkan dengan kehidupan global di masa pandemi COVID-19 saat ini. Teknologi berperan besar dalam pembelajaran di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Teknologi mampu memberikan kemudahan kepada tenaga pendidik maupun peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Berbagai macam platform atau aplikasi yang hadir untuk mempermudah proses pembelajaran atau mengajar. Demikianlah kegiatan presentasi hari ini. Saya selaku moderator minta maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.